Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman saya yang baru aja klik video ini. Terima kasih. Kali ini saya mau bahas V-Force atau membran CRA King. Ini yang saya beli adalah membran V-Force RA King yang kode 4, yang seri 4 maksudnya. Seri 4. Kita unboxing ya. Ini yang KW. Nah, kalau yang KW itu tidak pakai packing, dia cuma isinya membran doang, kayak gini, membran doang. Dia V-Force 4 ya guys ya, tuh kodenya yang 4. Dan ini isinya nggak ada apa-apa, cuma ini doang, cuma ini. Oke, kita ulas seputar V-Force 4 KW. Nah, untuk kali ini V-Force 4 KW ini berbahan dasarnya ini pakai plastiknya nggak tahu yang ABS atau yang apa, nggak tahu, tapi ini ya nggak tahu juga sih, karena ini pokoknya yang imitasi, yang pastinya dia bukan teflon. Kalau yang ori dia itu pakai teflon. Nah, itu yang pertama, poin pertama. Kalau pakai teflon otomatis dia itu tahan panas. Kalau plastik ya kita tahu sendirilah, kalau plastik pasti tidak tahan panas. Nah, kalau udah gitu, terus apakah recommended? Ya, rekomend, cuma lebih apa ya? Lebih kurang maksimal sih. Karena kenapa? Karena dia itu kalau dibuat touring atau jarak jauh, dia cenderung akan leleh di bagian sini. Di bagian sini itu akan leleh, semuanya akan leleh. Pernah ada kejadian teman saya pakai V-Force 3, tapi yang KW juga seharga 160.000. Kalau yang ori pasti lebih mahal dari itu. Dia karena budgetnya yang pas-pasan, dia pakai aja yang V-Force 3 dan yang KW. Kalau yang KW memang budgetnya itu lebih meminimalisir biaya modifikasi. Nah, kalau ini kelemahannya ada beberapa kelemahan dan ada juga beberapa kelebihan yang bisa diakali. Bukan kelebihan sih, maksudnya KW tapi bisa diakali biar lebih maksimal gitu. Cukup lucu juga, karena kenapa membran yang ditaruh bagian blok dan apalagi 2 tak kalau setelannya itu nggak basah, setelan kering, dia pasti akan panas banget. Apalagi kalau buat touring itu nggak akan rekomend banget. Karena kenapa? Dia itu lebih cepat leleh, nggak tahan panas gitu. Beda lagi kalau yang teflon. Dan juga apa perbedaan membran yang ori dan membran yang KW? Banyak perbedaan. Yang pertama adalah serat karbonnya. Serat karbonnya itu kalau yang ori dia itu yang serat karbon yang atas ini ya, 1, 2, 3, 4. Yang atas bawah, yang tengah nanti saja. Yang bagian atas ini dia tebal banget. Tebalnya itu kalau di skate mat 0,55 mili. Kalau yang ori pastinya lebih tipis ya kan, dan lebih lentur. Karena kenapa? Kalau ini kaku banget guys, beneran. Bukannya itu kaku. Kaku banget. Dan kalau yang ini tebalnya mohon maaf, direvisi. Kalau yang ori tebalnya cuma 0,3 mili. Jadi dia tipis, seperti yang bagian tengah sini. Tengah sini dia itu lentur, cukup lentur, dan itu baik. Dan apa sih kok bisa yang tengah itu lentur dan yang atas itu kok kaku? Kenapa dipakai seperti itu dari pabriknya? Mungkin pendapat saya
kemungkinan kalau yang di tengah ini buat RPM bawah atau sekitar 1000 sampai 6000 RPM untuk yang bawah. Untuk RPM atasnya dia pakai bukaan yang atas dan bawah paling ujung. Nah, Mas, apakah bisa dimaksimalkan untuk yang KW? Kalau yang seri KW bisa dimaksimalkan dengan cara saya kasih tahu. Jangan di skip ya. Ini mungkin butuh 10 menitan atau 13 menitan, kurang lebih segitu, karena kita akan membahas gimana kalau ini tidak langsung plug and play. Dia nggak bisa plug and play. Pertama gini, kalau yang ori ini kecil, sedangkan ini gede. Udah kan? Udah tahu? Nah, kalau yang ini biasanya dia kalau nggak mau blok kalian di porting atau dibesarin intake-nya atau venturinya, lebih baik pakai V-Force yang 3. Dia itu langsung plug and play, maksudnya langsung pasang, tinggal pasang langsung bisa. Nah, kalau ini V-Force 4 dia beda, dia harus diperbesar. Contohnya kayak gini, bloknya ini sudah saya perbesar, jadi ini agak tipis. Sekitar masing-masing dinding, daerah samping kanan kiri, dia di porting sekitar 3 mili. Jadi sini 3 mili, sini 3 mili. Ini fotonya. Nah, Mas, kalau portingnya gimana sih caranya biar enak? Ada lagi ada yang pakai V-Force 4, dia itu gampang pecah lidah membrannya. Nah, itu nanti saya bahas di video selanjutnya, cara porting dan gimana antisipasinya. Nah, untuk sekarang ini kita membahas soal memaksimalkan V-Force KW untuk harian. Jangan dipakai turang-turing ya, nanti pasti leleh dan kalian pasti macet di tengah jalan. Nah, kalau untuk harian ini cukup, untuk geber-geber untuk ini gak masalah. Dan cara maksimalnya gimana? Kan ini sebenarnya ini bisa dicopot, bisa dilepas. Ini sama ini dia lepas. Caranya ini ditekan kayak gini. Yang tengah ya guys, yang tengah ditekan. Nah, ini yang jatuh, udah yang jatuh. Nah, dia tuh ini sudah saya potong guys ya. Lidah membrannya sebenarnya ini jadi satu, dia jadi satu seperti ini. Kalau jadi satu, dia otomatis ditarik, satu kebuka, ini juga ikut membuka, jadi ngobos, dia nggak maksimal, dan juga dia lebih kaku, nggak bisa lentur. Kalau dipisah kayak gini, dia lebih lentur, lebih bisa. Kalau sini membuka, sini nggak ikut buka, dia nggak akan ngobos gitu. Jadi dia independen, dia berdiri sendiri gitu. Untuk memaksimalkan seperti itu. Nah, apalagi yang mau dibahas ya? Mungkin seperti itu aja kalau soal membran ya. Semua kalau bisa ya, yang sini, yang bagian tengah ini juga dibelah atau disediakan sendiri kayak gini. Caranya gimana? Ini ada pengaitnya, ini didorong aja ke belakang terus dicongkel ke atas, dia langsung lepas. Sini juga otomatis jangan melepas salah satu saja, tapi harus dua-duanya dilepas. Karena kenapa? Ini masih gandeng, dia nggak independen, dia satu lembar begitu. Jadi kalau nanti ini yang ini lepas dan yang ini belum, kalau ditarik pasti pecah
seperti itu kira-kira. Nah, apalagi udah kayaknya itu aja Mas. Enaknya pakai ViVorce 3 atau ViVorce 4 untuk cc 150-an. Kalau cc 150-an ya usahakan ViVorce 4, kalau bisa ya original, jangan yang KW. Tapi kalau memang belum ada budget yang lebih, kalian bisa pakai ViVorce 4, tapi jangan dipakai touring ya guys ya. Kelebihannya apa ViVorce 4 dan ViVorce 3? Kalau ViVorce 3 dia itu masih bisa digunakan untuk motor oversize 0 sampai 150 bahkan sampai 200, tapi kurang maksimal untuk shaker yang diameternya oversize 200. Kenapa? Dia otomatis kan lebih besar kan. Nah, dia ini lebih besar, jadi dia itu kalau digas mau RPM berapapun dia tetap mau. Dia nggak akan ngempos, tarikan atasnya tetap ada, bawah sampai atas ada gitu. Kalau ViVorce 4 mungkin sekedar itu aja. Nanti untuk pemasangannya dan cara porting dan cara pemasangannya nanti dijelaskan di video selanjutnya ya guys ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, dan selamat malam, selamat sore, dan selamat pagi. Terima kasih.